Tak ada yang aneh pada malam itu, setidaknya pada awalnya. Bang Uca, lelaki parubaya dengan punggung yang sedikit membungkuk dan mata yang teduh tapi lelah, seperti biasa memikul gerobak satenya menyusuri jalan tanah berbatu yang membelah desa. Langkahnya pelan, suara batangan besi di pikulan berderak sesekali, berpadu dengan semilir angin malam yang dingin namun akrab. Di Madura bagian timur, malam bukan waktu untuk bersantai bagi mereka yang hidup dari bara arang dan bau asap. Bagi Bang Uca, malam justru tempat ia mencari nafkah, menjajakan rasa di ujung tusuk sate. Ia bukan orang luar biasa. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk di beberapa sisi. Istrinya sudah lama meninggal. Anak semata wayangnya merantau ke Kalimantan dan jarang memberi kabar. Yang setia menemaninya hanyalah sepiring doa dan sepasang sandal usang yang sudah lebih mirip sol yang ditambal kenangan. Namun ia tak pernah mengeluh. Yang penting halal, katanya selalu, sambil menyalakan bara api dan meniupnya perlahan. Warga desa mengenalnya sebagai orang baik, jujur, dan dermawan, meski hidupnya sederhana. Ia sering memberi sate lebih kepada anak-anak kecil yang tak punya cukup uang, atau menyisihkan beberapa tusuk untuk nenek-nenek renta yang hanya bisa membayar dengan senyum. Tidak banyak yang tahu, tapi Bang Uca kadang tak pulang dengan uang sepeser pun. Tapi ia pulang dengan hati yang lapang, dan baginya itu cukup. Hampir setiap malam, jalurnya sama, dari ujung timur desa, lalu berputar ke barat, menembus pinggir hutan, dan kembali pulang ketika barat terakhir mati. Ia hafal rute itu seolah hafal urat tangannya sendiri. Setiap sudut, setiap tikungan, bahkan setiap pohon yang tumbuh miring di pinggir jalan, seakan menyapa akrab tiap kali ia lewat. Namun malam itu, angin terasa sedikit berbeda, seperti menahan sesuatu. Langit tidak gelap sepenuhnya, tapi bulan enggan menampakkan wajahnya. Kabut tipis melayang di atas tanah, terlalu cepat untuk embun, terlalu diam untuk uap biasa. Ia berhenti di satu titik biasa, dekat pohon jati besar yang menurut cerita warga sudah ada sejak zaman Belanda. Biasanya, tempat itu cukup ramai, tapi malam itu tidak ada suara, tidak suara jangkrik, tidak anjing menggonggong, tidak juga langkah orang mendekat. Hening yang terlalu sempurna, dan justru karena itulah terasa aneh. Namun Bang Uca bukan orang yang mudah merasa takut. Ia mengipas sate sambil sesekali meniup arang, menahan kantuk dengan niat dan kesabaran. Dalam hati, ia hanya berharap dagangan malam ini bisa habis lebih cepat. Kaki mulai pegal, punggung terasa berat. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir ia menjajakan sate seperti biasanya. Dan sesuatu sudah mengamatinya dari kejauhan. Gerobak Bang Uca nyaris tak berbunyi lagi. Arang sudah mulai meredup. Tinggal bara kecil yang kadang menyala saat angin meniupnya pelan. Udara semakin lembab, dan kabut makin turun mendekati tanah, membuat pandangan di kejauhan terlihat buram dan bergoyang seperti bayangan dalam air. Saat Bang Uca hendak membereskan dagangannya, ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Entah bagaimana orang itu bisa tiba di sana, karena sebelumnya jalanan kosong. Tidak ada derap langkah. Orang itu mengenakan baju panjang seperti jubah, warnanya abu kusam, dan tubuhnya tegak tak bergerak. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat karena tertutup kabut, tapi garis wajahnya tampak pucat, terlalu pucat untuk ukuran orang hidup. Bang Uca mengernyit. Ia mencoba menebak, apakah orang itu pendatang? Atau warga dari dusun sebelah? Orang itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah jalan kecil yang membelah sisi hutan. Jalan itu sepi, jarang dilewati orang. Konon katanya, ujungnya buntu dan sering bikin orang tersesat kalau nekat lewat malam-malam. Tapi kemudian, orang itu bicara, atau lebih tepatnya, suaranya muncul begitu saja dalam benak Bang Uca, datar dan berat, seolah tidak berasal dari mulut. Katanya, ia ingin memesan sate, tapi tidak bisa makan di sini. Ia ingin Bang Uca mengantarkan langsung ke rumahnya. Bang Uca, meski mulai merasa ada yang janggal, tetap berdiri. Ia mencoba meresapi rasa di hatinya. Ada dorongan aneh, campuran antara takut dan penasaran. Ia mengangguk pelan. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Entah kenapa,
Suara seakan lenyap dari tenggorokannya. Orang itu berbalik dan mulai berjalan pelan ke arah jalan kecil tadi. Bang Uca memikul gerobaknya, mengikuti dengan langkah pelan. Namun yang segera terasa ganjil bukan hanya orang itu, tapi jalan yang mereka lewati. Setiap langkah seakan menjauhkan Bang Uca dari dunia yang ia kenal. Semak-semak di pinggir jalan terlalu diam, seperti terbuat dari lukisan. Tidak ada suara malam yang biasanya menemaninya. Tidak burung malam, tidak tonggeret, tidak satupun. Bahkan suara sepatu kayunya sendiri terdengar seperti diredam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, memastikan jalan yang tadi ia lalui masih bisa dikenali. Tapi entah bagaimana, setiap kali ia menoleh, pemandangannya berubah. Tadi ia melewati jembatan kecil, sekarang lenyap. Lalu ada pohon beringin besar yang muncul tiba-tiba di sisi kanan. Rasanya seperti berjalan dalam mimpi yang salah arah. Orang itu tetap di depan, tidak pernah menoleh, tapi juga tidak pernah mempercepat langkah. Hanya berjalan dengan irama yang sama, lambat dan lurus, seolah tahu pasti kemana harus pergi. Kemudian, angin mulai berubah. Bukan lagi sejuk malam, tapi dingin yang menggigit sampai tulang. Kabut semakin tebal. Bang Uca harus menunduk agar bisa melihat tanah di depan kakinya. Hutan yang tadinya hanya membayangi di pinggir jalan kini seperti menelan jalan itu sendiri. Pohon-pohon menjulang tinggi dan merapat, seakan ingin menutup langit. Di satu titik, Bang Uca merasa sekelilingnya terlalu hening. Lalu ia menyadari sesuatu. Suara pikulan satenya hilang. Gerobak yang selalu berbunyi tiap kali ia berjalan kini sunyi. Ia berhenti, menoleh, dan hatinya menciut. Gerobaknya tidak ada. Bahu dan tangan masih terangkat seolah memikul sesuatu. Tapi tidak ada beban. Tidak ada tusuk sate. Tidak ada pikulan. Hanya udara kosong. Ia menoleh ke depan dengan panik. Dan pria berjubah itu juga tidak terlihat. Ia berdiri sendirian di tengah jalan yang kini lebih mirip lorong gelap tanpa ujung. Kabut mengepung dari segala arah. Udara terasa berat. Tanah di bawahnya seperti bernafas, naik turun dengan ritme yang ganjil. Lalu, entah dari mana, terdengar bisikan. Tapi tak satu pun dapat dipahami. Dan yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa bisikan itu berasal dari bawah tanah. Bang Uca gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena tubuhnya tahu, ia tidak sendirian. Tapi apapun yang bersamanya saat ini, bukan manusia. Dan ia belum tahu bahwa jalan pulang sudah tertutup. Bang Uca berdiri mematung di tengah kabut yang menggumpal seperti asap kemenyan basah. Tangannya masih terangkat, kosong tanpa beban. Namun otot bahunya tetap menegang seperti baru saja menurunkan sesuatu yang berat. Detik demi detik berlalu, namun rasanya seperti jam. Sunyi itu menggema ke dalam kepalanya. Dan dalam sunyi itu, ia mendengar suara napas. Bukan napasnya sendiri. Samar-samar, di kejauhan, terdengar suara seseorang berjalan. Langkahnya lambat, tapi bukan di atas tanah, melainkan seperti menginjak dedaunan kering yang tidak ada. Ia mencoba melihat ke arah suara itu, tapi kabut terlalu pekat. Hanya warna kelabu dan bayangan yang tak bisa dipastikan bentuknya. Lalu, sesuatu bergerak melintasi pandangannya. Cepat, samar, dan tinggi. Ia tidak yakin itu manusia. Dan anehnya, gerakan itu seperti tidak terikat pada tanah. Lebih seperti meluncur, atau melayang rendah. Bang Uca menelan ludah yang terasa pahit. Ia memaksa langkahnya bergerak lagi, pelan dan ragu, mengikuti arah jalan yang kini lebih sempit. Di kiri dan kanannya, pohon-pohon seperti mendekat. Batangnya menjulur seperti tangan yang ingin menyentuh. Daun-daun di atas bergoyang meski angin tak terasa. Suara gemerisik terdengar dari tempat yang terlalu dekat. Seakan ada yang bersembunyi di balik semak-semak. Ia tak lagi tahu waktu. Langit tidak menunjukkan tanda-tanda apakah malam sudah bergeser ke dini hari, atau apakah ia masih berjalan dalam dimensi waktu yang dikenalnya. Semua terasa datar. Dan kemudian, ia sampai di sebuah gerbang. Tapi gerbang ini bukan seperti gapura desa yang biasa ia lihat. Gerbang itu terbuat dari batu hitam yang penuh dengan ukiran-ukiran asing.
Tidak seperti aksara Madura, tidak Jawa, tidak pula Arab. Ukiran itu tanpa hidup, berdenyut samar saat ia dekati, seperti nadi yang bergerak di bawah kulit. Di sisi gerbang, dua patung berdiri, tubuh manusia, tapi kepala mereka ditutupi kain yang meneteskan air, atau mungkin bukan air. Bang Uca terpaku. Rasanya tubuhnya menolak melangkah, namun kakinya tetap maju. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak tampak, atau diperintah oleh suara yang tak terdengar. Begitu ia melangkah melewati gerbang, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi hutan, tidak ada kabut, tidak ada angin. Ia berdiri di tengah sebuah kampung yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Rumah-rumah berjajar rapi, namun semuanya terbuat dari kayu tua berwarna kelam, seolah sudah ratusan tahun berdiri. Atapnya menjulang tinggi dan berhiaskan untaian kain putih yang melambai pelan. Meski udara diam, kampung itu tenang, terlalu tenang. Orang-orang mulai bermunculan dari dalam rumah, satu persatu. Mereka semua mengenakan pakaian kuno, jarik lusuh, kebaya yang sudah pudar warnanya, dan surjan yang menempel kaku di tubuh mereka. Wajah mereka bersih, terlalu bersih, kulitnya pucat seperti tembikar. Dan yang membuat bulu kuduk Bang Uca berdiri, tidak satu pun dari mereka berkedip. Mereka tersenyum, senyum yang seharusnya menenangkan. Tapi senyum mereka kosong. Mata mereka menatap lurus, tidak ke arah Bang Uca, tapi menembusnya. Seakan ia bukan tamu, tapi sesuatu yang harus dibawa masuk. Ia mencoba bertanya tentang siapa mereka, di mana ia berada, kemana gerobaknya. Tapi mulutnya tidak bisa bicara. Lidahnya seperti membatu. Satu-satunya suara yang keluar hanya napas pendek dan terputus. Lalu pria berjubah itu muncul lagi, entah dari mana. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya putih keabu-abuan seperti lilin. Matanya kosong dan cekung. Ia melambai pelan, menunjuk ke tengah alun-alun desa, tempat sebuah tungku batu sudah disiapkan. Di atasnya, api menyala, tapi tidak berwarna merah. Apinya biru, membakar tanpa asap, dan suaranya mengisak. Bang Uca tahu apa yang diminta. Ia harus membakar sate di sana. Tanpa sadar, tusuk-tusuk sate sudah ada di tangannya. Pundaknya berat lagi, seperti memanggul pikulan. Meski jelas-jelas ia tahu, benda itu tadi hilang. Tapi kini semua kembali, lengkap, utuh. Seperti tidak pernah lenyap. Ia mendekati tungku batu itu dengan tubuh bergetar. Orang-orang di sekelilingnya membentuk lingkaran, diam, menatap, dengan mata yang tetap tidak berkedip. Begitu sate pertama dibakar, asapnya membubung ke langit yang entah kenapa berubah warna. Asap itu menari seperti tali-tali yang menggantung. Lalu terdengar suara bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Bercampur suara tawa yang teredam, seperti dari dasar sumur. Saat asap ketiga mengepul, tanah di bawah tungku sedikit bergetar. Suara-suara itu semakin jelas, dan dari balik kerumunan muncul sosok kecil. Dan Bang Uca belum tahu bahwa sate yang ia bakar malam itu bukanlah untuk disantap. Asap dari sate yang dibakar Bang Uca makin tebal, tapi anehnya tidak menyengat. Tidak ada aroma daging atau bumbu kacang seperti biasanya. Yang tercium justru bau tanah basah yang menyimpan udara pengap, seperti ruang yang lama tak dibuka. Asap itu bergerak tidak seperti asap pada umumnya, tidak naik lurus, tidak juga tertiup angin. Ia menari melingkar, turun, dan merayap seperti makhluk hidup yang penasaran. Warga kampung itu tetap berdiri dalam diam, tersenyum tanpa alasan. Mata mereka terus menatap sate yang terbakar. Beberapa dari mereka tampak menggerakkan bibir, seolah membaca sesuatu, tapi tidak ada suara. Seperti orang yang sedang komat kamit, atau mungkin berdoa dalam bahasa yang tak dikenali. Bang Uca merasa kakinya berat, seperti ditarik akar dari dalam tanah. Ia ingin berhenti membakar, ingin lari dari tempat itu, tapi tubuhnya tidak nurut. Seolah kehendaknya sendiri telah dipinjam paksa oleh sesuatu yang lebih kuat. Tangannya terus bekerja menusuk sate, membalik, mengipasi, padahal pikiran di kepalanya sudah penuh jeritan dan doa yang saling bertubrukan.
Tiba-tiba terdengar suara, seperti gong besar dipukul sekali, jauh di dalam tanah. Getarannya terasa di dada, menyebar ke tulang belakang. Lalu dari balik kerumunan, muncul anak-anak. Langkah mereka lambat dan tubuh mereka terlalu kaku untuk disebut lincah. Mereka mengenakan baju lusuh, seperti dari masa lampau, penuh tambalan. Namun yang paling mencolok, wajah mereka kosong, tanpa alis, tanpa rambut, tanpa ekspresi. Bang Uca tahu, seketika, bahwa anak-anak itu bukan anak-anak biasa. Salah satunya duduk di dekat Tungku. Ia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Bang Uca. Pandangan itu bukan menilai, bukan memohon, tapi menyerap. Seakan matanya bukan jendela jiwa, melainkan lubang kosong yang siap menelan apapun yang dilihatnya. Kemudian, dengan suara sangat pelan, entah siapa yang pertama kali bicara, terdengar kalimat, tidak keluar dari mulut siapapun, tapi terdengar jelas di seluruh ruang. Bang Uca ingin bertanya siapa yang dimaksud, tapi tenggorokannya terkunci. Lidahnya seperti membatu. Sementara sate yang ia bakar kini meneteskan cairan aneh, bukan lemak, bukan minyak. Warnanya kehijauan, dan ketika jatuh ke bara api, tidak menimbulkan letupan melainkan suara seperti seseorang tertawa menahan tangis. Angin tiba-tiba datang, bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Api di Tungku bergoyang, asap berputar kencang, dan dari balik rumah-rumah tua itu, muncul bayangan tinggi besar. Bentuknya kabur, tapi tubuhnya menempati lebih dari satu tempat dalam satu waktu. Seperti ketika seseorang berjalan cepat dan tertangkap kamera dengan efek blur. Namun ini terjadi dalam dunia nyata. Bayangan itu melingkari alun-alun. Dan semua orang di kampung itu mulai menunduk. Bang Uca menyadari satu hal yang membuat jantungnya hampir berhenti. Mereka semua bukan menunduk karena hormat, tapi karena takut. Warga itu, yang tadi terlihat aneh tapi damai, kini gemetar. Wajah mereka pucat, tangan mereka bersedekap erat. Bahkan anak-anak yang tadi diam kini menunduk sambil menutupi telinga. Bang Uca masih berdiri di dekat Tungku, hanya beberapa langkah dari titik tengah alun-alun. Dan ia merasa bahwa ia sendirilah pusat dari semuanya. Api, asap, tatapan, bahkan kemunculan entitas itu. Semua berpusat padanya. Lalu ia melihat bayangannya sendiri. Tapi anehnya, bayangan itu tidak mengikuti geraknya. Ia diam, dan bayangannya bergerak. Lalu perlahan, bangkit dari tanah. Bang Uca jatuh terduduk. Tidak bisa berteriak, tidak bisa berdoa. Dunia seperti mengunci mulut dan hatinya bersamaan. Hanya napas pendek, jantung liar, dan keringat dingin yang tak bisa berhenti mengalir. Di kejauhan, gong itu dipukul sekali lagi. Kampung itu bergetar, dan pintu antara dunia mulai terbuka. Bang Uca tidak tahu sudah berapa lama ia duduk di tanah yang dingin dan lembab itu. Tangannya kotor oleh arang dan cairan asing dari sate yang entah terbuat dari apa. Di sekelilingnya, bayangan itu masih melingkari alun-alun seperti predator kelaparan. Dan yang paling mengganggu, bayangan dirinya sendiri, yang tadi bangkit dari tanah, masih berdiri tak jauh darinya, tak melakukan apapun, hanya menatap dengan senyum yang bukan milik manusia. Satu hal yang aneh, ia tidak bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Biasanya kalau ketakutan, jantung berdebar sampai terasa di leher. Tapi kali ini, yang ia dengar hanya suara lirih, seperti seseorang membisikkan sesuatu langsung ke dalam tulangnya. Kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti, namun anehnya terasa familiar. Seperti doa terbalik, atau mungkin kutukan lama yang pernah ia dengar waktu kecil. Bayangan itu bergerak mendekat, namun bukan dengan langkah biasa. Ia bergeser seperti refleksi di cermin yang retak, mendekat dengan gerakan tersentak-sentak. Dan di setiap langkahnya, udara di sekitar Bang Uca menjadi lebih berat, seperti dinding yang menekan dada perlahan. Lalu, semua suara menghilang. Saat itulah, dalam keheningan absolut itu, ingatannya terlempar jauh, ke masa kecilnya, duduk bersila di depan kakeknya yang sedang membakar kemenyan sambil berbisik pelan. Kakeknya dulu seorang dukun kampung, tidak terkenal,
Tapi orang-orang sering datang diam-diam minta tolong. Suatu malam, Bang Uca kecil terbangun karena suara tangisan. Ia mengintip, melihat kakeknya duduk menghadap cermin dengan baju dibalik, meludah ke tanah lalu menepuk bayangannya sendiri sambil membaca doa. Waktu itu ia tak paham maksudnya. Tapi sekarang, potongan kenangan itu datang seperti pintu yang terbuka. Dan Bang Uca tahu, ini bukan sekadar petunjuk. Ini satu-satunya jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia bangkit perlahan. Tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena dilawan. Seperti ada kekuatan tak tampak yang menekan setiap ototnya. Tapi ia paksa. Dengan napas tercekik, ia tarik bajunya dan membalik pakaiannya, bagian dalam di luar. Lalu ia berlutut, menunduk ke tanah yang dingin, menatap bayangannya sendiri yang masih melayang di tanah seperti kabut kelabu. Ia buka mulut, tenggorokannya sakit, tapi ia ludahkan ludah pertamanya, tepat ke tengah bayangan itu. Sesaat tidak terjadi apa-apa, tapi lalu tanah bergetar. Tidak seperti gempa, tapi lebih seperti sesuatu yang besar bergerak di bawah sana. Suara gong tadi terdengar lagi, kali ini jauh lebih dekat. Dan dari balik rumah-rumah tua itu, semua warga kampung mulai bergerak mundur dengan gerakan seragam, tanpa suara, tanpa ekspresi, seperti wayang yang ditarik ke balik layar. Langit di atas berubah. Garis-garis halus membelah langit seperti kaca pecah. Dan dari retakan itu, cahaya putih keabu-abuan masuk seperti lampu panggung yang terlalu terang. Bang Uca merasa tubuhnya mulai terangkat. Tidak melayang, tapi terlempar perlahan. Seperti disedot dari bawah. Ia sempat menoleh. Bayangannya sendiri masih menatap. Tapi kini mulai retak. Pecah dari kepala hingga kaki. Seperti cermin dibanting. Sosok itu tidak berteriak. Tapi dari pecahan-pecahan itu, keluar suara. Suara dirinya sendiri, tapi seolah berasal dari masa depan. Atau dari versi dirinya yang tidak pernah kembali. Kalau kembali, jangan pernah bicara. Jangan pernah kembali ke tempat ini. Telinganya berdengung. Dunia mulai berputar cepat. Wajah-wajah orang kampung berubah. Mata mereka kosong kini menjadi hitam sepenuhnya. Lengan-lengan mereka terangkat, menunjuk ke langit, dan tubuh mereka berjatuhan satu persatu. Bukan roboh, tapi menghilang dalam kabut, seolah ditelan ulang oleh tempat yang melahirkannya. Bang Uca berteriak. Atau mungkin tidak. Ia tidak tahu. Tapi matanya terpejam saat tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke tanah. Ketika ia membuka mata, langit sudah terang. Ia terbaring di pinggir hutan. Pakaiannya lusuh, penuh tanah, dan gerobak satenya tergeletak tak jauh, hangus dan kosong. Tak ada satu tusuk pun tersisa. Bang Uca tidak bangkit langsung. Ia hanya berbaring, menatap langit biru yang terasa terlalu nyata, terlalu hidup, tapi yang membuatnya benar-benar takut. Bayangannya sendiri, saat itu, belum muncul. Langit pagi terlalu terang, tapi bukan terang yang menghangatkan, melainkan silau, menyilaukan seperti lampu sorot yang dipaksa menyorot wajah seseorang dari jarak terlalu dekat. Bang Uca terbaring di tanah. Matanya perih, kepalanya berdenyut seperti baru bangun dari mimpi buruk yang tidak selesai. Lama ia duduk di situ, di tepi hutan yang tampak asing padahal harusnya ia kenal. Daun-daun yang berguguran seolah berhenti di tengah udara sebelum jatuh, lalu melanjutkan jatuhnya setelah beberapa detik. Seperti dunia ini sempat terjeda dan baru kembali berjalan. Ia memandangi tangannya. Tapi bukan sekadar tanah. Ada jejak warna keabu-abuan di bawah kukunya. Seperti jelaga, tapi juga seperti abu tulang. Saat ia mencoba mengelapnya, warna itu menempel lebih dalam, seolah berasal dari kulitnya sendiri. Gerobak satenya tergeletak beberapa meter dari situ. Seolah dilempar dari langit, sebagian kayu hangus, dan tusukan-tusukan sate yang tak lagi ada. Tidak ada jejak api, tapi aroma hangus mengambang samar di udara. Bang Uca mencoba berdiri, lututnya bergetar, tapi ia paksa. Langkahnya berat seperti orang baru belajar berjalan. Ia menatap ke jalan setapak yang membelah semak-semak, jalan yang katanya tidak jauh dari sini, tapi jalannya tidak lagi ada.
Hutan yang semalam seperti labirin gaib, kini terlihat seperti hutan biasa, hanya saja terlalu sunyi. Sepanjang jalan pulang, suasana tidak seperti biasanya. Setiap rumah yang ia lewati tampak tertutup rapat. Bang Uca berjalan seperti hantu. Dan lebih dari sekali, ia merasa ada yang mengikuti dari kejauhan. Bukan suara langkah, tapi kehadiran. Ia menoleh beberapa kali, tak ada siapapun. Ketika sampai di rumahnya, pintu depan terbuka sedikit. Ia tahu betul ia menutupnya semalam. Tapi hari itu, ia terlalu lelah untuk curiga. Ia hanya ingin masuk, menutup semuanya, dan melupakan. Tapi malamnya, tidur tidak datang. Bukan karena mimpi buruk, karena ia bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa sedang berdiri lagi di tengah alun-alun asing itu. Suara gong masih membekas di telinga. Suara bayangannya sendiri masih berbisik dari dasar pikirannya. Tapi yang paling membuatnya takut adalah cermin di ruang tamu. Ia sadar bayangannya tidak mengikuti gerakannya dengan tepat. Ia menoleh ke kiri, bayangannya seolah menoleh sedikit lebih lambat. Ia berdiri, dan bayangannya berdiri setengah detik setelahnya. Malam kedua, suara tukang sate terdengar sayup dari luar. Nada suaranya terlalu datar. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, suara itu datang dari arah hutan. Padahal semua orang tahu, tak ada yang jualan ke arah sana lagi sejak bertahun-tahun lalu. Bang Uca tidak berani keluar. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menggenggam sebungkus garam dan sebatang lidi yang dililit kain putih, warisan kecil dari kakeknya dulu. Ia belum pernah menggunakannya. Tapi malam itu, ia genggam erat, seolah itu satu-satunya batas tipis antara kewarasan dan kegelapan. Malam ketiga, ia mendengar suara pintu terbuka sendiri, dan suara langkah di lantai rumahnya. Hari-hari setelah itu berubah menjadi potongan waktu yang tak jelas. Bang Uca masih terlihat, berjalan di sekitar rumah, menyapu halaman, menyiram tanaman yang tak pernah tumbuh. Tapi tetangga-tetangganya merasa ada yang berbeda. Senyumnya sudah lama hilang. Matanya kosong, seperti seseorang yang tersesat terlalu lama di tempat asing dan belum benar-benar kembali. Ia tak lagi menjual sate. Gerobaknya ia bakar sendiri suatu malam, tanpa alasan, tanpa sepatah kata pun. Orang-orang yang melihatnya hanya berdiri dari kejauhan. Tak ada yang berani bertanya. Api itu menyala tanpa asap. Kayunya hangus, tapi aromanya bukan aroma sate. Kadang, sore hari, Bang Uca hanya duduk di beranda. Pandangannya terpaku ke arah hutan, ke jalan setapak yang membelah kabut di kejauhan. Seolah menanti sesuatu, atau memastikan sesuatu tidak datang kembali. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara yang tak semestinya. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan menggantung separuh dan kabut tipis melingkari tanah, suara panggilan, "Sate, sate," terdengar lirih dari arah hutan. Tapi tidak seperti suara manusia. Ada yang bilang mereka melihat siluet gerobak lewat di jalan setapak. Padahal Bang Uca sudah tidak pernah ke sana sejak kejadian itu. Bahkan, ada yang bersumpah melihat seseorang membakar sate di tengah ladang kosong. Sosok itu berdiri memunggungi, asap mengepul dari panggangan tua, tapi tidak ada api, dan tusukan satenya bergerak sendiri. Beberapa anak muda iseng mencoba menyusuri hutan, ingin mencari sumber suara itu, hanya untuk kembali dalam keadaan diam. Tak bicara sepatah kata pun. Beberapa dari mereka, seminggu kemudian pergi dari desa, tanpa pamit, tanpa pesan. Wajah mereka tampak kehilangan bentuk. Malam-malam Bang Uca semakin aneh. Lampu rumahnya sering menyala sendiri. Kursi kayu di teras bergoyang sendiri. Dan di ruang tamu, cermin yang dulunya hanya menampilkan bayangannya kini kadang menunjukkan sesuatu yang berdiri di belakangnya. Sesuatu yang tampak seperti dirinya. Ia tahu sesuatu ikut pulang bersamanya malam itu. Ia tahu dunia yang ia tinggalkan bukan dunia yang sama ketika ia kembali. Mungkin tidak ada yang benar-benar kembali dari tempat itu. Mungkin yang kembali hanya bungkusnya. Dan malam itu, saat kabut kembali turun, Bang Uca menulis sesuatu di atas tanah dengan lidi yang dibungkus kain putih.
tulisan pendek, seperti peringatan. Lalu ia masuk ke dalam rumah, menutup semua jendela, dan tidak terlihat lagi sejak saat itu. Warga yang penasaran menemukan rumahnya terkunci dari dalam. Dan ketika mereka mendekati teras, mereka melihat tulisan di tanah yang masih basah. Kalau kau dengar suaraku, jangan jawab. Kalau kau lihat gerobakku, jangan dekati. Kalau kau bau asap sate, jangan hirup. Tak ada yang berani menghapus tulisan itu. Karena malam-malam berikutnya, bau asap itu kembali. Dan suara panggilan satenya kini terdengar dari dua arah. Demikianlah kisah kali ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita menyusuri lorong-lorong gelap di antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi, melalui mata seorang penjual sate sederhana yang tanpa disadari melangkah terlalu jauh ke wilayah yang tak seharusnya ia datangi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kehadiran Anda sebagai pendengar adalah bagian penting dari cerita itu sendiri, karena setiap kisah yang diceritakan hanya akan benar-benar hidup ketika ada yang bersedia mendengarkan. Dan dari kisah Bang Uca ini, mungkin kita bisa mengambil satu pesan sederhana namun dalam hidup, tidak semua yang tampak biasa adalah benar-benar biasa. Kadang, keingintahuan atau ambisi kecil bisa membawa kita ke tempat-tempat yang tak bisa kita mengerti. Maka, bersyukurlah atas keseharian yang tenang, dan berhati-hatilah saat melangkah ke tempat yang terlalu sunyi. Karena tidak semua pintu yang terbuka memang ditujukan untuk dimasuki. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga dirimu, terutama ketika malam mulai berbicara.